Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 2018-11074, jurusan S1 Teknik Elektro, angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas besar dari mata kuliah praktikum mikroprosesor, yaitu menjelaskan tentang modul 5 yang berjudul Prosedur dan Start pada Mikroprosesor. Sebelum ke programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teorinya. Yang pertama itu prosedur. Prosedur merupakan alat bantu, di mana dengan menggunakan prosedur ini, program yang besar akan lebih mudah untuk diselesaikan. Dan untuk mencari kesalahan pun lebih mudah dengan menggunakan prosedur ini. Lalu stack merupakan tumpukan. Dan stack ini juga merupakan memori untuk menyimpan suatu nilai register secara sementara. Lalu prinsip kerja dari stack ini adalah LIFO, yaitu LIFO, yaitu last in first out, di mana data yang terakhir kali di input maka akan yang pertama kali keluar. Lalu kita langsung masuk saja ke programnya agar lebih jelas. Nah, ini programnya. Itu program 1 yang berjudul yang dengan program ini kita akan mencetak sebuah karakter dengan menggunakan prosedur. Mana karakter yang akan kita cetak itu adalah huruf S ini. Di mana program ini diawali dengan hidadecimal yang berguna untuk menentukan seberapa besar memorinya, di mana pada mode ini menggunakan memorinya itu kurang dari 64 KB. Lalu .code untuk menjalankan suatu perintah atau instruksi, lalu ERG100H merupakan halaman awal dari programnya. Lalu kita masuk ke prosesnya, bagian label proses. Di bagian label proses ini terdapat kal cetak karakter, di mana kal ini berfungsi untuk memanggil atau menjalankan prosedur, di mana nama prosedur dari program ini adalah cetak underscore karakter, dan nantinya akan langsung melempati ke bagian nama prosedurnya. Langsung saja kita emulate. Nah, di sini kita single step akan langsung masuk ke bagian isi dari prosedurnya, yaitu move AH 02H. Di bagian ini berfungsi sebagai service untuk mencetak karakternya, di mana nilai dari 02H ini akan masuk ke register AH. Lalu move DLS, di mana nilai alamat dan nilai ASCII dari OS ini akan disimpan ke register DR. Nah, untuk melihat ASCII-nya ada di bagian sini. Lalu pas kita klik maka akan muncul kode ASCII-nya untuk S53. Lalu setelah itu, setelah nilai kode ASCII-nya masuk ke register DL, lalu ke interrupt 21H, mana ini berfungsi untuk menampilkan karakter yang akan ditampilkan, yaitu huruf S. Dan langsung masuk ke perintah read atau return, di mana perintah ini berfungsi untuk mengembalikan kontrol program ke si pemanggil prosedur, yaitu kal cetak underscore karakter ini, di mana ke cetak underscore karakter ini, dan maka akan langsung ke bagian bawahnya, tapi akan langsung masuk ke bagian bawahnya ini. Kita single step kan. Setelah ini interrupt 20H berfungsi sebagai terminate program atau mengakhiri program, sehingga pada program ini programnya berakhir. Dan untuk cetak underscore KNP ini berfungsi untuk mengakhiri proses dari prosedurnya, tapi hanya sebagai penanda bahwa prosedur ini sudah berakhir. Dan end proses ini juga untuk sebagai penanda bahwa proses dari program ini sudah berakhir. Lalu selanjutnya kita akan memasuki
Sebelum masuk ke program kedua, kita akan pemahaman tentang stack terlebih dahulu. Pada pemahaman stack ini kita akan diawali dengan header.modelsmal.code.org.100h, di mana ini fungsinya sudah saya jelaskan di awal. Lalu langsung saja kita emulat untuk melihat kerja dari programnya step by step. Lalu move AH12H, di mana move AH12H ini nantinya akan menyimpan 12H ini pada register AX, lalu menyimpan nilai 33 di register BX, move CX 99H untuk menyimpan nilai 99H pada register CX. Lalu masuk ke pada program ini, kita akan menyimpan nilai dari 12, 13, dan 13H ini pada stack. Dan maka dari itu digunakan perintah push. Inilah yang akan menyimpan nilai dari suatu register ke dalam stacknya. Kita tinggal step push AX, maka nilai dari 12H ini yang disimpan di register A akan disimpan di stack. Untuk sebagai indikator untuk melihat itu tersimpan pada register AX-nya, pada stack-nya, stack pointer-nya berkurang dari E ke C. Lalu kita single start lagi push by X, nilai dari 33H-nya ini tersimpan pada stack dan ditandai dengan stack pointer-nya berkurang. Lalu push CX, nilai dari 99H ini yang disimpan di register CX ini tersimpan pada stack. Dan untuk sebagai indikator untuk menentukan sebagai penanda nilainya tersimpan, stack pointernya berkurang ke FFF8. Lalu untuk mengeluarkannya dari memori penyimpanan atau stack ke register aslinya, digunakanlah perintah pop. Dan kita pop AX. Di sini nilai yang keluar pertama kali itu adalah 99. Kita perlu ingat bahwa prinsip kerja dari stack ini adalah LIFO, yaitu last in first out, di mana nilai input yang terakhir kali kita input maka akan pertama kali keluarnya. Ini kan yang terakhir kali kita input 99H. Jadi yang pertama kali keluar itu adalah nilai yang terakhirnya itu, yaitu 99H. Dan untuk menandakan dan stack pointernya itu akan kembali seperti semula, ya. Akan kembali bertambah. Lalu pop BX, kita pop BX karena berada di tengah-tengah jadi tidak ada perubahan, tetap tengah-tengah. Lalu pop CX ini nanti nilai 12H ini kan inputannya yang pertama kali, jadi keluarnya itu terakhir kali, ya kan? Dan setelah programnya berakhir, stack pointernya kembali seperti semula. Jadi dapat disimpulkan dari program ini, semua nilai yang tersimpan pada stack sudah berhasil kita simpan kembali ke registernya, itu 993312H. Lalu kita lanjut ke program berikutnya. Yaitu program 2. Di sini kita akan mencetak kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Program ini diawali dengan header .modelsmal.code.org100h, .modelsmal untuk menentukan besar memorinya, yaitu pada mode ini kurang dari 64 KB.
.code untuk menjalankan perintah atau suatu instruksi, org1h sebagai halaman utama pada program. Lalu masuk ke label terdata. Di label terdata ini berisi JMP proses, CARDB, CalMDB akustika praktikum mikroprosesor. JMP proses ini nantinya akan melompati langsung ke bagian labelnya, yaitu proses ini. Masuk ke bagian proses. Lalu CARDB digunakan untuk nantinya kalimat ini supaya terbaca, maka harus digunakan perintah car ini agar karakter dari kalimat ini terbaca. Lalu kalimat KLMDB akustika praktikum mikroprosesor ini merupakan bagian outputnya, nanti merupakan bagian yang akan kita output. Nanti akan keluar ini pada bagian outputnya akustika praktikum mikroprosesor. Lalu masuk ke kita langsung emulat saja. Nah, ini kan dari JMP proses, akan langsung ke bagian prosesnya. Di sini JMP proses ini tidak hanya melompati bagian codingan Java ini, tapi membaca sambil melompati codingannya, kan tetap terbaca. Lalu pada proses ini terdapat move CX24, di mana pada program ini merupakan perulangan dari program di mana terdapat nilai 24, berarti pada program ini terdapat 24 kali perulangan yang akan disimpan di register counter CX. Lalu kita tinggal step XOR BX, di mana ini berfungsi untuk mengkosongkan memori dari register BX-nya. Kan dari XOR sendiri itu kan apabila nilai inputannya sama, maka hasil logikanya akan 0. Kan kalau BX berarti nilainya itu sama, sehingga nanti hasilnya logikanya itu adalah 0. Sehingga nanti memorinya itu akan kosong. Kenapa dikosongkan? Karena nantinya kalimat aku suka praktikum mikroprosesor ini akan disimpan di register BX. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu registernya ini kosong. Lalu masuk ke bagian label ulang yang berisi move BL KLM-BX, mana kalimat ini merupakan KLM ini merupakan aku suka praktikum mikroprosesor, BX merupakan register memorinya nanti akan disimpan kalimat. Di mana kalimat ini nantinya akan disimpan ke register BX, lalu dari register BX ini akan disimpan ke register DL. Terus tinggal step move CARDL, di mana kalimat yang telah disimpan di CARDL ini supaya terbaca nanti karakternya harus menggunakan perintah car. Lalu masuk ke cal cetak underscore car, di mana pada bagian ini cal memanggil nama prosedurnya, di mana nama prosedurnya ini cetak underscore karakter, di mana akan langsung ke bagian cetak car ini, langsung ke bagian bawahnya, yaitu push AX, di mana push ini digunakan untuk memindahkan nilai satu register menyimpan nilai satu register ke dalam stack. Mana register AX ini akan tersimpan di dalam stack. Lalu DX tersimpan dalam stack juga, di mana stack pointernya ini berkurang. Kenapa harus disimpan dalam stack? Karena nanti jika ada tambahan karakter baru pada register AX dan BX, nilai dari karakter yang sudah lama itu tidak hilang atau tidak terjadi gangguan. Makanya perlu disimpan dalam stack. Masuk ke move AH02H sebagai service untuk mencetak karakter, di mana 02H ini akan disimpan di register AH. Lalu move DLK, di mana kalimat ini agar terbaca kalimat aku suka praktikum mikroprosesor ini terbaca, digunakanlah car. Lalu interrupt 21H untuk menampilkan outputnya, di mana nantinya output ini akan ditampilkan satu persatu sebanyak perulangan pada program ini. Perulangannya ada 24 perulangan. Lalu
POP.dx, nilai yang sudah tersimpan di stat tadi akan dikeluarkan kembali ke register dengan menggunakan perintah pop. Jadi akan keluar POP.dx, nilai dari register dx-nya keluar di dx, lalu POP.ax, nilai dari register ax-nya dikeluarkan sebagai indikator untuk bahwa itu nilai data yang sudah keluar, stack pointernya kembali seperti semula. Lalu ada perintah return atau read. Perintah ini berfungsi untuk mengembalikan kontrol program ke si pemanggil prosedur. Itu pemanggil prosedurnya tadi kan call cetak underscore karakter char. Lalu akan lanjut. Jika kita single step akan langsung ke bagian bawah dari call ini, itu increment bx, di mana increment bx ini akan menambahkan 1 bit pada register bx. Ini tambahkan 1, lalu interrupt 20h, lalu loop ulang. Loop ulang ini akan kembali ke label ulang. Label ulang sebanyak perulangan pada program ini, yaitu 24 perulangan. Kita langsung run saja karena prosesnya akan sama saja dari awal sampai ke loop ulang ini. Sehingga diakhiri programnya dengan interrupt 20h untuk menterminate atau mengakhiri program di mana hasil inputannya sudah keluar. Aku suka praktikum mikro, tetapi untuk outputannya ini hanya sampai praktikum mikro. Itu karena perulangan yang kita lakukan hanya 24 kali, sedangkan karakternya ada 32 kali. Selanjutnya, untuk membenarkannya, kita coba untuk mengganti ini menjadi 32, nilainya menjadi 32. Mulai langsung di run. Nah, kan untuk outputannya akan keluar. Aku suka praktikum mikroprosesor secara lengkap karena kita tadi mengganti nilai dari perulangannya menjadi 32 kali perulangan pada program, sehingga programnya selesai. Dan untuk cetak underscore karakter ANP ini berfungsi untuk sebagai penanda bahwa proses dari prosedurnya berakhir. And data ini digunakan untuk sebagai penanda bahwa prosesnya berakhir. Langsung lanjut ke program kreasi. Pada program kreasi ini akan membalikkan kalimat pada bagian output, pada inputan yang akan diberikan, akan membalikkan kalimat. Program diawali dengan header.modesimal.code.org100h. Di mana ini fungsinya sudah dijelaskan tadi, fungsi dari header. Lalu langsung masuk saja ke label data, itu ada JMP proses, di mana nantinya akan langsung melompati ke bagian label proses, lalu t_enter eq0dh
berfungsi untuk nantinya input yang dimasukkan dapat di enter, lalu cal0 db 10,13, masukkan kata atau kalimat sama dengan $. Nanti cal0 ini dengan pemanggilan menggunakan define byte atau db, mana kalimat ini masukkan kata atau kalimat ini akan disimpan pada variabel cal0. Lalu 10,13 ini merupakan untuk berfungsi untuk enternya. Akan langsung ke baris baru. Lalu cal1 db di mana nantinya ini merupakan untuk menginput datanya, ini akan langsung di baris baru. Lalu cal2 db ini hasil dari kata atau kalimat kebalikannya ini akan disimpan di variabel cal3 yang nantinya akan langsung pada baris baru karena ada 10,13 ini. Lalu cal3 yang nantinya inputannya akan langsung outputannya akan langsung tepat di bawah bagian ini atau terdapat pada baris baru. Sedangkan $, ini berfungsi untuk mengindikasikan inputan apa yang akan dimasukkan atau karakter apa yang akan dimasukkan. Lalu buffer db30 tanda tanya 30 DUP ini merupakan mengulang variabel buffer ini sebanyak 1 kali per bitnya 1 kali yang besarnya sama dengan 1 bit, dan dengan menggunakan 30 tanda tanya 30 ini nantinya inputan datanya hanya kurang lebih 30 karakter. Langsung saja kita emulat. Kan langsung ke bagian prosesnya karena ada JMP atau melompat ini. Lalu ada LeaDX cal0 di mana LeaDX ini berfungsi untuk memasukkan variabel cal0 ini ke register DX. Lalu move AH09H untuk mencetak service untuk mencetak karakter di mana 09 akan disimpan di register AH. Lalu interrupt 21H untuk menampilkan sebagai service untuk menampilkan karakter. Lalu akan timbul keluar, itu masukkan kata atau kalimat langsung di baris baru karena menggunakan 10.13 ini. Lalu kita single step lagi, move AH09H untuk mencetak sebagai service untuk mencetak karakter atau kalimat. Lalu LeaDX K1 di mana variabel K1 ini akan disimpan di register DX. Lalu interrupt 21H untuk sebagai service mencetak karakter. Lalu LeaDX buffer merupakan untuk mendapatkan alamat dari buffernya. Lalu move A0AH ini untuk sebagai service untuk mencetak karakter. Lalu interrupt 21H untuk sebagai service untuk mencetak karakter. Ini kita disuruh untuk memasukkan sebuah kalimat, misalnya Taufik enter, lalu single step move AH09H untuk service untuk mencetak karakter. LeaDX K2, variabel K2 ini akan disimpan di register DX. Interrupt 21H untuk sebagai service mencetak karakter. Akan tercetak cal2-nya, kalimat 2-nya ini pada bagian outputnya. Lalu move AH09H untuk service mencetak karakter, lalu dia ada X cal3 di mana variabel K3 ini akan disimpan di register DX. Lalu interrupt 21H untuk sebagai service untuk mencetak karakter. LeaBX buffer plus 1 di mana nantinya untuk agar langsung dapat menulis pada memori buffer ini yang sudah ditambahkan 1.
Jadi akan disimpan di register BX. Lalu masuk ke label ulang cmp ptr pointer bx t underscore enter, di mana ini fungsi untuk membandingkan pointer bx per bit dengan t enter. Lalu je balikan berfungsi jika nilai operan 1 sama dengan operan yang kedua, maka akan langsung ke label balikan. Lalu move DL-BX, mana nilai dari register BX ini akan tersimpan di register DL. Lalu post BX digunakan untuk menyimpan nilai dari register BX pada stack atau penyimpanan sementara. Lalu increment BX akan mengurangi nilai dari register BX sebanyak 1 bit. Increment untuk menambahkan nilai dari register BX sebanyak 1 bit dari 57 sampai 58. Lalu JMP ulang, lompat ke bagian ulang sebanyak prosesnya sampai prosesnya selesai. Lalu setelah itu langsung ke label balikan, karena sudah nilai input satunya sudah sama dengan inputan 2, langsung ke bagian move DL-BX, di mana BX ini nilai dari BX akan disimpan di register DL. Lalu CMP DL buffer 1 gunakan untuk dapat nanti menuliskan langsung pada memori register buffernya yang telah ditambahkan 1 dan disimpan dan dibandingkan dengan register DL. Lalu JE exit adalah jika nilai dari input 1 sama dengan input 2, maka akan langsung ke bagian exit sini. Move AH02H, 02H ini akan disimpan pada register AH sebagai peminta karakter. Lalu introduce persatuan untuk menampilkan karakternya. Lalu decrement BX digunakan untuk mengurangi nilai dari BX ini sebanyak 1 bit, kan dari 5E ke 5D. Lalu ke JMP balikan, nantinya akan masuk ke proses pembalikan kalimatnya. Langsung saja kita running. Nah, ini kalimatnya langsung dibalikkan dari proses balikan ini. Dan langsung ada outputan untuk masukkan kata atau kalimat secara otomatis. Ini dipengaruhi oleh adanya perintah loop data ini yang akan menyebabkan datanya itu kembali ke awal secara otomatis dan langsung bisa untuk menginputkan data kembali. Sehingga nantinya apabila tidak ada loop data, maka hanya sampai ke hasil pembalikannya. Marilah kita coba terlebih dahulu. Jika loop datanya dihilangkan. Langsung saja kita run. Nah, jika tidak menggunakan loop data, maka hanya sampai programnya di hasil dari balikan dari kalimatnya. Sehingga kita jika kita ingin secara otomatis langsung ada masukan kata atau kalimat secara otomatis, maka harus digunakan loop data. Sehingga datanya itu programnya sudah berakhir. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi modul 5 yang berjudul prosedur dan stuck pada mikroprosesor ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.